Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello buddies, how are you? How about me? I'm fine, thank you. Okay, in this section we will learn about formal invitation card. So, what is formal invitation card? Formal invitation card is a written request for someone's presence or participation. Jadi, kartu undangan resmi adalah permintaan tertulis untuk meminta kehadiran atau partisipasi seseorang. So how about social function of formal invitation card? Fungsi sosialnya to ask someone to go to place or to do something. Jadi meminta orang untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu seperti menghadiri acara-acara. Acara-acaranya seperti wedding, meeting, anniversary, conference, and etc. Okay, the next is generic structure yang secara basic ada 3, yaitu invitee, orang yang diundang, yang kedua body, berisi occasion, date, time, and venue or place, maksudnya alasan orang diundang itu apa, terus tanggal, waktu, dan juga tempat diadakannya acara. Yang ketiga ada inviter, yaitu orang yang mengundang, yang punya acara. Note, ya di sini ada catatan. This structure is general guideline because in reality there are many variations of elements included in the invitation card. So there is a difference between one invitation with another. Jadi ini structure yang secara umum saja. Karena pada kenyataannya banyak juga variasi elemen yang dimasukkan ke dalam kartu undangan. Jadi antara satu kartu undangan dengan yang lain itu bisa aja berbeda. Nah, ini generic structure yang sudah terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu name of host atau penyelenggara, atau bisa disebut juga inviter, seperti yang generic structure yang basic tadi. Yang kedua yaitu expression of formal invitation card, biasanya menyatakan mengharap kehadiran Anda, memohon kehadiran Anda di acara apa misalnya. Yang ketiga yaitu occasion atau reason, alasan mengundang tamu itu untuk acara apa. Yang keempat yaitu date, time, and venue, tanggal, waktu, dan tempat acara. Yang kelima special guest atau dress code, tamu istimewa atau pakaian ditentukan. Ini juga tidak semua kartu undangan ada special guest atau dress code-nya ya. Kalau ulang tahun biasanya ada dress code, misal Halloween atau pakai baju superhero atau pakai baju casual. Lalu yang keenam yaitu RSVP. Biasanya ini diletakkan di akhir. Biasanya ada yang di sebelah pojok kanan bawah, ada yang di tengah, ada yang di kiri. Ya intinya di bagian akhir kartu undangan. Dan expression of formal invitation card. Jadi ini ada beberapa ekspresi yang biasa dipakai dalam formal invitation card. Yang pertama yaitu seek pleasure of your company. Kedua, seek your suspicious presence. Yang ketiga, solicit your gracious presence or company. Yang keempat, request the pleasure of your picking present or company. Yang kelima, cordially invite you to misalnya cordially invite you to celebrate our anniversary.
Maksud dari ekspresi yang digunakan ini adalah seperti meminta kehadiran Anda yang murah hati, dengan senang hati mengundang Anda, seperti itu. Kenapa bahasanya seperti itu? Karena ini memang formal, jadi bahasanya lebih sopan. Selanjutnya, formal invitation card juga ada language feature-nya, yaitu simple present tense. Rumusnya, subjek khususnya are you with they pakainya verb one. Kalau yang subjek he, she, it plus verb one plus s atau es. Contohnya, I go to restaurant. Subjeknya I, jadi verb one-nya go, tidak pakai s atau es. Untuk subjek yang pakai he, she, it, jadinya she goes to restaurant. Subjeknya she dan verbnya pakai es, goes. Well, ini ada example of formal invitation card. Ada generic structure-nya beserta identifikasinya. Langsung saja yang pertama, name of host atau penyelenggaranya itu Lucerne Publishing. Yang kedua, expression of invitation-nya cordially invites you to our. Nah, occasion atau reason, alasan mengundang. Alasan diundang itu karena disuruh menghadiri pesta liburan tahunan. Date, time, and venue, tanggal 13 Desember jam 6 sore sampai jam 9 malam. Tempatnya di 345 3rd Street, Red Suite, Arlington, Washington. Terus ada RSVP. Disuruh menghubungi Stephanie Bourne. Di situ ada kontak person sama email. Nah, kita temuin juga nih, ternyata ada simple present tense di formal invitation card ini. Present tense-nya ada di Lucerne Publishing cordially invites you to our. Jadi invites itu menunjukkan dia pakai simple present tense karena ada is-nya. Subjeknya Lucerne Publishing. Ya memang Lucerne Publishing itu organisasi ya, terdiri dari banyak orang, tapi tetap pakai es karena dia menunjukkan kata ganti orang ketiga. By the way, ini ada other example atau contoh lain. Memang sedikit beda generic strukturnya karena sesuai note tadi, memang satu kartu undangan dengan kartu undangan yang lain punya struktur yang sedikit berbeda. Yang di sini diawali dengan invitee atau orang yang diundang, dilanjut dengan expression of invitation, lalu ada sama date, time, venue, dan juga ada inviter di akhir, orang yang memanggil, orang yang mengundang. Tapi di sini tidak ada RSVP. Di formal invitation card, setelah menerima kartu undangan, biasanya kita diminta untuk merespon. Karena di kartu undangan itu ada tulisan RSVP. Jadi orang yang sudah menerima undangan diminta untuk merespon undangan tersebut, kira-kira bisa hadir atau tidak. Nah, di sini ada contoh kalimat yang bisa digunakan untuk menanggapi kartu undangan yang sudah diberikan. Contohnya, Mr. Malfoy accept with pleasure the kind invitation of Mr. Hagrid and Mrs. Luna for Thursday, the 7th of October 2019. Dan yang decline, yang menolak, Mr. Malfoy regretfully
declined the kind invitation of Mr. Hagrid and Mrs. Luna for Tuesday, the 7th of October 2019. Wait, what is RSVP? I'm still confused. RSVP atau RSVP ini sebenarnya istilah dari Prancis, French. Why are you talking about food? French. Ya, French bukan dari Inggris. Bacanya kalau tidak salah Répondez s'il vous plaît. Kalau tidak salah ya, kalau salah I'm sorry. RSVP ini sebenarnya etiket yang dimulai sejak akhir abad ke-18 dan sudah dikenal luas di budaya barat. Nah, RSVP ini kenapa kok ditulis di kartu undangan? Nah, maksudnya di RSVP itu kan ada nomor telepon atau email ya. Nanti orang yang diundang itu sebelumnya ngasih respon dulu. Kan maksud RSVP itu please respond. Tolong respond. Please respond to me, Fabio Quartararo. C'était Fabio Quartararo. Ngasih respon kalau bisa datang ke acara itu atau tidak. Nah, di sini juga berfungsi untuk si penyelenggara acara, jadi bisa menentukan tempat duduk, jumlah makanan, sama souvenir atau semacam goodie bag gitu, supaya nggak kebanyakan atau nggak kesedikitan atau tidak kekurangan saat kedatangan tamu. Tapi beda ya kalau di sekitar kita, misal makanan sisa dari acara hajatan misalnya dibagi-bagiin ke tetangga, share to our neighbor, ya kan? Ya, jadi seperti itu. RSVP itu maksudnya seperti misal kalian dapat kartu undangan yang ada RSVP-nya, at least responlah supaya yang menyelenggarakan acara itu nggak kebingungan, sekalipun keadaannya seperti ini. Sometimes I feel so insecure. 하지 말라고!